Putra Rahasia Tuan Daniswara episode 12. Devon keluar dari dalam kamar mandi. Ia segera menuju ke arah meja di mana di sana sudah tersedia wine untuk ia nikmati. Ia melirik ke arah ranjang hotel dan perempuan bayaran yang baru saja memuaskannya sudah tak ada. Baguslah, memang seharusnya seperti itu. Devon memijit pelipisnya. Tak seharusnya ia melakukan ini. Maksudnya, kenapa juga ia bisa terpengaruh dengan tubuh menyedihkan Sarah? Astaga, tak ada yang spesial dengan wanita itu. Tapi Devon merasa ada satu titik di mana Sarah begitu menggoda birahinya. Sialan. Atau jangan-jangan itu adalah tujuan Sarah untuk menaklukkannya. Yang benar saja, Devon tak akan tergoda dan tak akan pernah mau ditaklukkan oleh perempuan seperti Sarah. Devon kembali menyesap wine-nya lagi. Bayangan 5,5 tahun yang lalu tiba-tiba saja merebak dalam kepalanya. Bayangan ketika ia bercinta lagi dan lagi seakan tak bosan untuk memiliki tubuh Sarah. Brengsek. Devon kembali mengumpat kala bayangan sialan itu menguasai otaknya. Bagaimana mungkin ia memperlakukan Sarah selembut itu dulu? Bagaimana mungkin ia begitu menikmati keindahan tubuh Sarah yang kini tampak menyedihkan di matanya? Sial. Pagi itu, Devon sudah ada di ruang tengah rumah Sarah. Rencananya hari ini ia akan mengajak Devano main ke rumahnya, bertemu dengan ibunya, tapi sebelum itu, Devon ingin Devano sudah mengetahui bahwa ia adalah ayah dari anak tersebut. Tiba saatnya ketika Devano sudah keluar dengan wajah cerianya. Dengan pakaian rapinya, tapi tentu terlihat murahan. Sialan Sarah, apa wanita itu tidak tahu cara mendandani anaknya? Sarah akhirnya meminta Devano duduk di antara dirinya dan juga Devon. Lalu Sarah mulai membuka suaranya sembari menggenggam telapak tangan Devano. Hari ini Devano akan ikut main ke rumah Om Devon, ucap Sarah kemudian. Beneran? Mama ikut juga? Enggak, Mama kan harus kerja, ucap Sarah dengan lembut. Devon sendiri hanya diam dan memperhatikan interaksi keduanya. Terus, kenapa Devano harus ikut ke rumah Om Hijau? Itu karena Sarah masih tampak ragu untuk mengatakannya. Kita akan bertemu dengan nenek. Devon menjawab cepat. Nenek? Jadi Devano punya nenek? Tanyanya dengan antusias. Devano, Sarah segera menatap Devano dengan tatapan sungguh-sungguh. Ia tahu bahwa ia harus mengatakannya sebelum Devon yang mengatakan kebenarannya, bahwa kenyataan yang terjadi di antara mereka, bahwa Devano adalah anak yang tidak diinginkan. Devano menatap Sarah dengan wajah polosnya. Sebenarnya, Om Devon adalah papa kamu. Jadi, Om Hijau adalah papanya Devano? Kalau begitu, kenapa Om Hijau tidak pulang dan tinggal bareng sama Mama sama Devano? Pertanyaan polos dari Devano tersebut membuat Sarah dan Devon saling pandang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa dan menjelaskan bagaimana. Devano, kali ini Devon yang membuka suara. Ia bahkan sudah berjongkok di hadapan putranya tersebut. Ada banyak hal yang membuat Om gak bisa tinggal bareng sama kalian, ucapnya dengan lembut. Hal apa? Devano masih menuntut. Om sibuk, Sarah menjawab cepat. Sibuk apa? Lagi-lagi Devano tak mau mengalah. Devano, Mama kan pernah bilang kalau Papa sedang kerja. Nah, Papa memang sedang sibuk kerja, jadi belum bisa pulang. Sarah menjelaskan dengan suara bergetar. Dulu sekali, pertama kalinya Devano mencari tahu di mana papanya.
Sarah memang menjawab bahwa ayahnya sedang bekerja. Saat itu Sarah mempertimbangkan untuk mengatakan bahwa ayah Devano sudah meninggal. Tapi Sarah takut jika suatu saat mereka tak sengaja bertemu dan kebenaran terungkap. Sarah hanya tidak ingin terlalu banyak membohongi Devano. Jadi, Om Hijau sibuk kerja? Papa, Devon meralat. Mulai sekarang, panggil Papa. Jadi, Devano beneran punya papa? Iya, punya. Dengan spontan, Devon meraih tubuh Devano dan memeluknya. Devano memeluk erat tubuh Devon sembari bersorak gembira karena ia sudah memiliki ayah. Sedangkan Sarah memilih memalingkan wajahnya ke arah lain ketika air matanya tiba-tiba menetes dengan sendirinya. Pemandangan tersebut benar-benar mengharukan. Jika diingat masa lalunya dulu ketika Devon menolak kehadiran Devano saat masih dalam kandungannya, Sarah tak pernah menyangka jika hari ini akan terjadi. Hari di mana putranya benar-benar memiliki ayah. Devon memang bukan orang yang baik, tapi Sarah cukup senang karena lelaki itu begitu perhatian dengan putranya. Cukup begitu, maka Sarah sudah senang. Devon tak berhenti menatap kaca spionnya ketika mobilnya melaju meninggalkan gang rumah Sarah. Sarah memang mengantar Devano hingga keluar gang. Dan sisanya, perempuan itu tidak sendiri. Ada Putra di sana, yang kemarin sempat mengaku sebagai kekasih Sarah. Entah kenapa Devon tak dapat mengalihkan pandangannya dari dua orang tersebut. Ada rasa tidak suka saat ia melihatnya. Tapi Devon tidak mengerti kenapa ia tidak suka. Devano, akhirnya Devon mulai membuka suaranya. Kamu suka punya papa seperti Om? Tanya Devon kemudian. Ia tidak tahu kenapa ia ingin sekali menanyakan pertanyaan tersebut. Suka karena papa nurutin semua kemauan Devano. Jawab Devano dengan ceria. Devon tersenyum bangga. Kalau Devon berdehem sedikit. Disuruh milih, Devano suka ikut mama atau papa? Devano berpikir sebentar. Devano suka papa, tapi Devano sayang sama mama. Jadi, Devon mendesak. Devano mau sama mama, ucapnya dengan polos. Dan papa juga, lanjutnya. Devon tersenyum. Ia mengacak puncak kepala Devano. Kalau sama Om Putra? Om Putra baik. Om Putra adalah teman Devano yang paling baik. Kamu suka sama dia? Iya. Kalau Mama? Apa Mama suka sama dia? Tanya Devon dengan sungguh-sungguh. Deheman dari Arman menyadarkan Devon bahwa ia sudah terlalu jauh bertanya pada bocah berusia 4,5 tahun tersebut. Lupakan saja pertanyaan papa. Setelah itu Devon membuang wajahnya ke arah jendela mobil di sebelahnya. Dengan muram ia menatap lalu lintas di sekitarnya. Sial, apa yang sudah ia pikirkan? Devon, jangan karena papa menuliskan wasiat seperti itu, lantas kamu mencari anak yang mirip sekali denganmu dan kamu angkat sebagai anak. Kamu tahu kan kalau itu tidak sah? Ibu Devon, Nyonya Daniswara memperingatkan Devon ketika keduanya menatap Devano yang sedang asik bermain di kolam renang dengan pelayan rumahnya. Dia memang anakku, Mah. Kita bisa melakukan tes DNA, ucap Devon dengan tenang. Tapi siapa ibunya? Kapan itu terjadi? Jangan bilang kalau kamu sudah nikah diam-diam selama ini. Dan itu menjadi alasan kenapa kamu ingin rumah sendiri sejak beberapa tahun yang lalu. Devon menghela napas panjang. Kejadiannya hampir 5,5 tahun yang lalu, saat aku di Bali. Lalu? Ya, aku gak sengaja tidur dengan ibunya. Lalu dia hamil dan melahirkan. Maksudmu,
Ini semua terjadi karena kecelakaan. Iya, Devon menjawab dengan jujur. Apa kamu bertanggung jawab? Tidak, sejujurnya aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Apa? Nyonya Daniswara berdiri seketika. Devon, Mama gak pernah mendidik kamu menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Devon menatap mamanya seketika. Aku tidak suka terikat, Ma. Mama tahu itu. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan ibunya. Itu hanyalah murni cinta satu malam, tidak lebih. Ya ampun, Devon. Lalu bagaimana nasib anak kalian nanti? Aku akan mengusahakan bahwa hak asuhnya akan jatuh ke tanganku. Kamu akan merebut dari ibunya? Tanya Nyonya Daniswara tak percaya. Iya. Itu keterlaluan. Nyonya Daniswara tampak tak setuju. Kamu gak akan bisa mendapatkan hak asuh anak sebelum kamu menikahi ibunya. Jika kamu ingin memiliki anak ini, maka nikahi ibunya. Devon menatap ibunya tak percaya. Aku gak habis pikir, Mah. Mama memintaku menikahi seorang gembel murahan. Setidaknya, Mama tahu kalau dia orang baik. Bukan perempuan gila harta yang sengaja mendekatimu karena tahu bahwa kamu kaya raya. Atau perempuan bayaran yang mau menikah kontrak denganmu. Dari mana Mama tahu? Karena kalau dia perempuan semacam itu, dia sudah mendatangi kita sejak lama dan menuntut pertanggungjawaban. Paling tidak, dia akan menuntut uang bulanan. Nyatanya, Mama gak tahu apa-apa tentang dia. Dia murahan dan suka menggoda, ucap Devon dengan wajah muram. Memang benar adanya seperti itu, atau itu hanya perasaan kamu saja? Ma, Devon berdiri seketika. Kalau Mama terus-terusan memojokkanku, maka ini akan menjadi terakhir kalinya Devano mengunjungi Mama. Nyonya Daniswara menggelengkan kepalanya tak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh putranya. Kamu benar-benar kejam, Devon, ucapnya sembari melihat kepergian putranya tersebut. Bersambung, nantikan episode 13-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.